Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pagi, Selamat Bu. pagi. Salam sehat Salam bagi kita sehat. semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan supervisi akademik dengan metode coaching, di mana sebagai supervisor adalah saya sendiri, Sartika Ernita Girsang, yang menjadi coachnya adalah Pak Torang Saruksu, benar Bapak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian yang menjadi coachingnya adalah Ibu Riris Siahaan, dan yang menjadi pengamat adalah Ibu Khairul Mahlubi. Nah, eh, dalam kesempatan ini nanti yang menjadi coach adalah Bapak Torang dan Ibu Riris menjadi coachingnya, di mana tadi Ibu Riris mengatakan bahwa eh, di dalam kelas yang akan diajarkan oleh Ibu Riris itu mengenai nilai pecahan uang, ya begitu ya Bu. Nah, kemudian medianya sudah dipersiapkan, yaitu gambar-gambar uang, eh, dan yang diajarkan adalah untuk materi kelas 5 SD. Benar seperti itu, Bu? Iya, benar, Bu. Ya. Nah, eh, untuk itu nanti waktu di supervisi ini ada 5 menit, kemudian untuk supervisi ada 5 menit, dan pasca supervisinya eh, juga ada 10 menit. Ya, baik untuk itu kami serahkan waktu ini kepada Bapak Torang dan juga Bu Riris. Silakan. Pagi, Bu Riris. Selamat pagi, Pak Torang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Ah, Sebulan yang lalu kan kita sudah bincang-bincang, sudah ah, mengenai supervisi akademik. Ah, jadi, Ibu pun sudah mempersiapkan rencana perangkat pembelajarannya, Bu. Ah, jadi, dari yang sudah Ibu rancang-rancang itu, ah, kira-kira Ibu ingin saya membantu yang kompetensi yang mana ya? Eh, di sini saya ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam menentukan eh, nilai pecahan seperti itu. Bagian cara saya, strategi saya dalam mengajar, Pak. Materi kelas berapa itu, Bu? Materi kelas 5, Pak, tentang pecahan uang. Jadi, selama ini Ibu menyusun itu, di bagian mana nanti kira-kira yang mau saya amati, Bu? Yang ingin Bapak amati yaitu di bagian bagaimana strategi saya dan penggunaan media pembelajaran di dalam mengajarkan pecahan uang tersebut, Pak. Jadi, waktu bulan yang lalu kita jumpa kan, kita sudah ada bincang-bincang sedikit mengenai uh, supervisi akademik ini, mengenai pengembangan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, mengenai keterampilan sosial emosional, itu sudah ada kita uh, diskusikan bulan yang lalu. Nah, jadi bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang sudah kita kembangkan dan yang akan kita kembangkan ini, Bu? Jadi gini Pak Torang, jadi saya di dalam materi ini saya menerapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya nanti sebelum saya mengajar saya sudah memetakan kebutuhan murid saya seperti itu. Jadi media-media yang saya gunakan pun nanti saya sudah membagi sesuai dengan apa yang diminati siswa saya supaya tujuan pembelajaran itu tercapai seperti itu Pak. Nah, saya lihat di RPP Ibu ini pun sudah bagus ini. Di perangkat pembelajaran Ibu pun sudah Ibu masukkan langkah-langkahnya,
ya. Nah, tapi kira-kira ini langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu buat? Coba dulu Ibu jelaskan dulu, Bu. Jadi langkah-langkah pembelajaran saya buat itu Pak, di situ ada praktek atau diskusi kelompok seperti itu, di mana siswa akan aktif untuk melakukan praktek seperti itu Pak. Jadi ketika siswa itu pertama dilakukan diskusi kelompok, lalu dipraktekkan ke depan bersama anggota kelompoknya. Jadi siswa itu lebih paham Pak. Lengkap ini, tinggal prakteknya aja nanti di kelas ya Bu. Kayak mana? Udah siap Bu? Oke Pak, siap. Nah, udah bisa kita ke ini, kebetulan udah pergantian les ini, les Ibu sekarang. Misalnya kita berangkat ya Bu? Oke Pak, kita masuk ke kelas saya Pak. Iya, iya, iya. Ya. Terima kasih buat percakapan di prasejarah ya, Bapak Torang dengan Ibu Riris. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya, kami serahkan waktunya dan kesempatan untuk melakukan percakapan coaching di bagian supervisi. Silakan Bapak Ibu. Suaranya Pak Torang coba dibesar. Iya, oke Bu. Jadi kita sudah di kelas ini, memang kelas 5 ini agak ada bising-bisingnya sedikit. Manalah maklum kita anak-anak ya Bu. Nah, oke. Jadi tadi sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan dalam kerangka pembelajaran dan sudah Ibu persiapkan, saya persilahkan Bu. Oke, jadi persiapan yang sudah saya buat ya Pak untuk pelaksanaan pembelajaran ini, yaitu pertama saya akan memberikan kepada saya dulu pertanyaan pemantik seperti itu agar menumbuhkan pengenalan kritis bagi mereka. Saya akan menunjukkan sebuah benda dulu Pak, seperti itu. Menunjukkan sebuah benda, mereka akan melihat benda apa yang saya bawa seperti itu. Sesudah itu saya akan mencari mengajak mereka untuk berpikir kembali apa yang tertulis dalam benda yang ini, seperti itu Pak. Selanjutnya sesudah itu saya akan membuat diskusi kelompok seperti itu, diskusi kelompok. Setelah itu mereka melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya saya akan mengajarkan yaitu tentang nilai mata uang ya Pak. Jadi saya kan tadi sudah membagi murid-murid saya itu dalam sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi saya membagi kepada murid saya itu ada yang dia menggunakan IT seperti itu, melihat video tentang pelajaran nilai mata uang, ada yang saya beri langsung benda nyata seperti itu, ada yang berupa gambar seperti itu. Jadi murid-murid itu akan lebih paham lagi Pak. Oke, baik Bu. Selesai habis mata pelajaran lesnya, kita kembali ke ruangan saya Bu, biar kita bincang-bincang sebentar, bisa Bu? Oke, ini di sesi pasca. Ya, selanjutnya masuk ke sesi pasca supervisi ya Bapak ya. Silakan. Oke, bagaimana Bu? Tadi bagus sekali, mantap, mantap. Tadi saya lihat Bu di kelas, ya. Jadi bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi di kelas? Jadi tadi memang Pak, saya merasa apa juga ya Pak, maksudnya lebih semangat ya Pak dengan praktek-praktek yang saya buat, dengan media-media, yang mana sebelumnya kan kita sudah berdiskusi ya Pak, peningkatan pembelajaran yang akan saya terapkan. Jadi sesudah melakukan ini,
saya memang menjadi lebih bersemangat, dan banyak juga yang dapat saya buat itu seperti media-media pembelajaran yang membuat siswa itu menjadi lebih tertarik dengan topik pembelajaran itu. Jadi saya merasa senang dapat juga berdiskusi dengan Bapak. Bapak juga memberikan saya masukan-masukan seperti itu sebelum saya melaksanakan supervisi ini. Kalau sebelumnya bagaimana, Bu? Kalau sebelumnya ketika saya hanya berpikir sendiri ya Pak, saya sepertinya ya kurang mendapatkan ide-ide, apalagi salah satunya menciptakan media pembelajaran ya Pak kepada murid. Jadi sesudah saya melakukan bercerita-cerita Pak sebelum saya melakukan supervisi, saya mendapat ide-ide baru dari Bapak seperti itu. Boleh nggak saya, Bu, menyampaikan apa tadi yang saya amati di kelas tadi, Bu? Boleh Kak, Pak, biar bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depan ya Pak. Jadi tadi di kelas yang tadi saya amati, ya mulai dari perangkat pembelajaran yang sudah Ibu buat, sudah lengkap. Saya lihat di situ sudah mengakomodir pembelajaran yang berdiferensiasi, langkah-langkahnya juga sudah. Tadi di kelas pun tadi saya lihat anak-anak pun begitu senang, ya, ceria dalam pembelajarannya. Nah, betul-betul tadi saya lihat pendidikan yang memerdekakan pada anak-anak. Tapi tadi anak-anak pun cepat dia menangkap. Tapi nggak tahu lah karena mengenai materi uang ya. Memang anak-anak ini nggak diajari pun kalau uang terus cepat tahu. Nah, iya. Jadi tadi mereka terus bisa membedakan jenis-jenis uang, ya. Itu tadi saya lihat. Dan tadi sampai di akhir pun mereka sepertinya senang merindukan ibu untuk masuk lagi. Ya, itu tadi yang saya amati tadi, Bu. Bisa kembangkan terus ya, Bu ya. Bagaimana tadi Ibu mendengar apa yang saya sampaikan itu? Kira-kira cocok nggak Ibu rasakan dengan yang saya sampaikan, Bu? Memang benar yang Bapak katakan tadi, tapi ada satu memang yang perlu saya kembangkan ya Pak. Yang perlu saya kembangkan yaitu bagaimana saya membagi waktu ketika saya memetakan murid tersebut, membagikan media pembelajaran sesuai dengan minat bakat mereka. Saya kurang membagi waktu kepada mereka seperti itu, kurang membimbing. Ketika ada murid yang menggunakan media pembelajaran seperti melihat video tadi ya Pak, saya kurang memang waktunya ke sana seperti itu, sehingga mereka menjadi ya mandiri juga lah Pak seperti itu. Jadi saya kurang dalam membagi waktu. Ya namanya anak-anak SD ya. Tadi juga Ibu kerepotan juga tadi ke kelompok sana, ke kelompok ini tadi saya lihat. Ya anak-anak SD kayak mana lah, aktif, saking aktifnya mereka ingin tunjuk tangan semua tadi saya lihat. Itu udah bagus ya Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah selesai supervisi tadi Bu? Bagaimana perasaan sekarang? Perasaan saya Pak, ya plong lah Pak, senang. Materi saya tercapai, tujuan pembelajaran saya tercapai. Murid-murid pun merasa mereka memang benar-benar saya menerapkan pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya tidak memaksa mereka untuk belajar sesuai dengan keinginan saya, sehingga ketika murid saya bahagia, mereka mengerti, saya jadi senang seperti itu, Mbak. Seperti itu, Pak. Ya, jadi saya sebagai kepala sekolah ya tupoksi saya adalah untuk mensupervisi Ibu. Jadi mungkin selama ini pemahaman kalau supervisi itu seolah-olah mau mencari kelemahan, kesalahan. Dan di sini adalah untuk menguatkan, untuk saling menguatkan. Jadi tahun depan juga mana tahu Ibu masuk ya daftar supervisi, mungkin lebih baik lagi dari sini. Ini yang sudah bagus memberikan imbas yang lebih baik lagi kepada
Bapak Ibu guru yang lain ya Bu ya. Terima kasih Pak. Iya, oke baik Bu. Terima kasih. Kebetulan Ibu ini mau masuk ke ruangan lain lagi. Cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Ya, kasihlah Bu sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih Pak. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Ya. Ya, terima kasih buat Pak Torang dengan Bu Riris. Ya, percakapan yang sangat membangun sekali ya dalam sistem coaching ini ya. Eh, boleh saya juga sebagai supervisor bertanya ya kepada Ibu Riris ya. Eh, bagaimana perasaannya Ibu waktu tadi di coaching ya sama Pak Torang? Boleh apanya Bu? Ya. Perasaan saya senang ya Bu. Senang sekali lah berdiskusi dengan Bapak tersebut. Bapak itu banyak memberikan saya masukan yang bisa menggali potensi saya, terutama dalam menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana menerapkan pendidikan yang memerdekakan kepada murid. Sehingga ketika saya mengajar tadi, tujuan pembelajaran yang hendak saya capai itu bisa tercapai. Dan yang pertama itu murid itu merasa bahagia untuk mengikuti pelajaran tersebut. Jadi tadi kolaborasi Bapak Kepala Sekolah dengan saya itu ya sangat bagus dan membangunlah seperti itu Bu. Iya. Kalau bisa saya tanya ini Bu Riris, bagaimana tadi ketercapaian antara yang Ibu persiapkan dengan situasi di kelas? Karena tadi kan Pak Torang sebagai coach tadi sudah menanyakan ya sebenarnya, tetapi tercapaian yang Ibu rasakan gitu ya dari yang dipersiapkan baik itu di RTP, medianya gitu, dan dibandingkan dengan situasi di dalam kelas. Itu bagaimana pencapaiannya untuk anak-adik kita? Jadi memang ketercapaian itu memang hampirlah tercapai 100% seperti itu. Memang strategi yang pertama memang itu dalam pembelajaran itu kita harus awalnya itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang harus kita buat di dalam kelas kita supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan itulah hasil diskusi kami dengan Bapak itu juga masukannya sehingga saya pun bisa Bu mempersiapkan itu sehingga kesuksesan atau tujuan pembelajaran itu bisa hampir nilainya 100% lah Bu bisa tercapai dengan apa yang sudah saya persiapkan. Sangat menginspirasi sekali ya Bu ya, Bu Iris. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Tadi saya dengar ada kurang membagi waktu gitu. Mungkin bisa dibagikan juga di dalam forum kita ini ya Bu. Maksudnya tadi kurang membagi waktu, di mananya itu Bu? Mungkin entah sama yang kita alami seperti itu. Iya, maksudnya kurang membagi waktu ketika saya memetakan murid kan Bu. Jadi saya memetakan murid dalam pemberian media pembelajaran itu ada yang menggunakan Chromebook seperti itu. Ada murid saya dengan model kinestik, saya tempel gambar. Maksudnya saya kurang membagi waktu dalam mengontrol mereka, Bu. Mengontrol mereka, melihat apa yang sudah dikembangkan mereka dengan media tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, kreatif sekali ya Ibu Riris ya. Semoga ditingkatkan lagi ya, Bu Riris. Oke, baik. Sekarang saya beralih ke Pak Torang. Ini Pak Torang, bagaimana perasaannya tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan bahkan sudah melakukan supervisi akademik kepada Ibu Riris? Perasaan saya tadi melaksanakan supervisi akademik kepada Ibu Riris sangat senang. Saya merasa bahagialah bisa berkolaborasi dengan Ibu Riris. Dari mulai 1 bulan sebelum pelaksanaan ini kami sudah komunikasi, Ibu Riris sudah mulai diskusi tentang perangkat pembelajaran yang mau dipersiapkan, yang bagaimana model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dibawakan.
Tadi pun kami di kelas, ya suasana di kelas itu eh, begitu ceria, anak-anak bahagia, ya dapatlah pembelajaran yang berdiferensiasi yang diharapkan dengan tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Rilis tadi, Bu. Ya, terima kasih ya Pak Torang buat kita berbagi pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi kesimpulannya pembelajaran berdiferensiasi itu harus dipersiapkan dengan baik ya, sehingga anak-anak juga menjadi bahagia, menyenangkan, dan pembelajarannya juga bisa menjadi bermakna. Demikian percakapan coaching kita dalam supervisi akademik pada siang hari ini. Terima kasih buat Bapak Torang, Ibu Riris, dan Ibu Khairun. Semoga kita tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Salam. Salam, terima kasih Bu.